dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam persekutuan yang manis di dalam Tuhan untuk kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga di hari yang keberapa? Setelah Yesus bangkit, dia naik hari keberapa? Hari yang ke-40. Hari ke-50 itu hari ini. Makanya Pentakosta itu disebut, dulu orang Pentakosta bilang hari ke-50. Kenapa? Karena setelah naik 10 hari kemudian, maka terjadilah peristiwa Pentakosta. Oke? Amin ya? Jadi ini harus dihafal ini. Bangkit pada hari ketiga, setelah itu 40 hari masih ada di dunia. Setelah itu hari 40 naik, setelah itu hari ke-50, 10 hari kemudian Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan. Ya, itulah yang dirayakan hari ini. Tapi banyak orang yang kurang memahami peran Roh Kudus ini. Ya, karena banyak orang seperti mengkondisikan bahwa Roh Kudus itu belum turun. Benar ya? Iya kan? Makanya ada istilah doa pencurahan Roh Kudus. Benar kan? Padahal pertanyaannya, Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Sudah kan? Kapan dulu? Waktu hari ke-50 setelah Yesus naik, setelah hari ke-10 setelah Yesus naik. Sudah dicurahkan. Jadi Roh Kudus sekarang mulai di mana? Sudah ada di sini. Di dunia. Bagi orang percaya dia ada di mana? Di sini. Bagi orang percaya dia sudah ada di sini. Ya. Jadi bagi saya sendiri sebenarnya, bagi ini saya sendiri, kata dicurahkan itu kurang tepat hari ini. Karena dulu sudah dicurahkan. Hari ini dia harus diterima dan dibiarkan menuntun hidup kita, membimbing hidup kita, mengajar hidup kita. Amin? Amin? Iya. Bagi orang-orang yang belum menerimanya, dia perlu menerima dulu. Cara menerima Roh Kudus apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pengakuan, melalui deklarasi bahwa kita menerimanya. Roh Kudus masuk. Makanya baik Allah bagi umat perjanjian baru jadinya di sini. Maka firman itu berkata, kamu adalah baik Roh. Jadi Roh Kudus di mana sekarang? Amin. Roh Kudus di mana? Makanya jaga baik-baik Bapak Ibu. Jangan dukakan terus. Makanya kata kalau kita berdosa ya menduga Roh Kudus. Iya kan? Kenapa? Karena dia ada dalam kita. Karena kamu adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah bait Allah. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Ya. Jadi saudaraku, Roh Kudus telah diberikan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Pada hari Pentakosta, setelah 10 hari para murid, para pengikutnya berdoa di loteng Yerusalem, maka Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan. Maka pada saat itu Alkitab kita berkata, maka mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka masing-masing berbahasa-bahasa yang baru. Kalau Alkitab kita menerjemahkan bahasa roh, tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya glossolalia itu sebenarnya bahasa lidah. Ya. Kalau bahasa roh harusnya pneumalia, bukan glossolalia.
Tetapi diterjemahkan, dikatakan bahasa asli glossolalia, glossa, bahasa lidah. Jadi lidah mereka mengucapkan bahasa-bahasa yang lain. Ya, nah, jadi peristiwa ini yang digantikan Roh Kudus, ketika kita melihat Roh Kudus waktu sudah dicurahkan, apa yang terjadi? Para murid-murid, para pengikutnya menjadi orang-orang yang penuh keberanian. Orang-orang yang melihat mereka, orang-orang luar yang melihat mereka heran. Ini kenapa nih orang? Karena mereka berbahasa bahasa yang lain. Jadi maksudnya begini, ada orang bangsa lain yang datang, loh orang ini ngerti bahasa saya. Ini kan orangnya orang-orang Yahudi, kenapa dia tahu bahasa saya? Kok dia bisa ngomong bahasa saya? Jadi bahasa lidah pada saat itu, bahasa roh pada saat itu yang disampaikan mereka itu bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti secara pemahaman manusia. Bahasa yang lain itu maksudnya gitu loh. Contoh, saya ini yang berbahasa lidah itu, bahasa yang lain itu adalah Pak Aritona. Dia orang Indonesia, saya orang Jerman. Loh kok dia bisa bahasa Jerman? Lalu saya dengar dia pakai bahasa Jerman. Loh, ini orang kan bukan orang Jerman, kok bisa bahasa Jerman? Loh, ini orang kan bukan orang Jerman, kok bisa bahasa Cina? Kok bisa bahasa bahasa Portugal? Kok bisa bahasa Rusia? Contoh. Jadi orang-orang yang datang itu melihat mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Tapi hari ini banyak dipelesetkan, bahasa yang lain itu, bahasa roh itu bahkan dikhususkan. Sampai ada kursus bahasa roh. Ya kan? Iya. Padahal bukan itu, saudara. Mereka mulai berbicara dengan bahasa lain sesuai dengan yang diberikan roh itu kepada mereka. Ya. Nah, terus Roh Kudus setelah itu menuntun mereka. Lalu apa yang terjadi setelah Roh Kudus menuntun mereka? Apakah hidup mereka makin enak? Apakah hidup mereka semakin makmur secara jasmani? Apakah hidup mereka semakin tidak terancam secara fisik? Keberanian yang diberi Roh Kudus itu justru menjadi modal bagi mereka untuk terus berdiri tegak di tengah-tengah dunia pelayanan mereka, untuk mereka terus mengobarkan semangat kebenaran yang mereka terima dari Yesus di tengah-tengah keadaan apapun, bahkan saat nyawa mereka sekalipun terancam. Roh Kuduslah yang memberi mereka kemampuan, Roh Kuduslah yang memberi mereka kekuatan, Roh Kuduslah yang memberi mereka penghiburan, Roh Kuduslah yang memberi mereka damai sejahtera. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dunia berikan apa? Jasmani. Damai sejahtera yang dunia berikan materi. Yesus bilang damai sejahtera yang aku beri bukan itu. Justru karena kau ikut aku secara materi, secara fisik, kamu bisa gak damai. Tapi ada Roh Kudus yang memberi kamu damai. Bahkan firman Tuhan berkata, damai yang melampaui segala